kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali berhimpun di ruangan ini. Kita mengadakan ibadat pelepasan untuk almarhumah Bernadette Neti Amalia yang telah dipanggil menghadap Allah Bapa di surga. Ibadat pelepasan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Prodiakon Stefanus Sunardi dari Paroki Stella Maris Pluit. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di halaman 39 nomor 9, Kasih dari Surga, untuk mengawali ibadat pelepasan pada pagi hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita buka buku di halaman 24. Mari kita awali ibadat pelepasan untuk Ibu Bernadette Neti Amalia ini dengan membuat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita berhimpun di ruangan ini dengan hati yang tulus ikhlas. Kita mau melepas sekaligus menghantar kepergian orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, Ibu Bernadette Neti Amalia yang saat ini telah berpulang kembali ke rumah Bapa di surga, meninggalkan kita semua, ya, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Kita percaya berkat iman dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Ibu Bernadette Neti Amalia selama 84 tahun, Ibu Bernadette akan menikmati kemuliaan dan hidup abadi bersama Allah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Kita serahkan keselamatan beliau supaya beliau sungguh-sungguh berbahagia bersama para kudusnya juga, untuk secara bersama-sama dia bahagia di dalam kerajaannya. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita dengan rendah hati kita mau mohon ampun atas segala kekurangan kita, keterbatasan kita, dan terlebih dosa-dosa yang telah kita perbuat sejak kita dilahirkan hingga saat ini, supaya ibadat kita pagi hari ini sungguh pantas dan layak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
Engkaulah kehidupan bagi manusia di dunia dan kebahagiaan para kudus-Mu di surga. Pada kesempatan pagi hari ini kami mohon kepadamu, berilah hidup kekal untuk Ibu Bernadette Neti Amalia yang saat ini telah kembali berpulang ke pangkuan-Mu, agar ia sungguh-sungguh boleh berbahagia di dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan sukacita. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan ke hadirat-Mu dengan perantara Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bacaan pertama. Kita akan membaca di halaman 25. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku terkasih, ingatlah ini, kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik itulah saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semua itu demi kepentingan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya menanggung semuanya itu supaya mereka pun mendapat keselamatan yang memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sungguh benar perkataan, kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapin sabda Tuhan dengan menaikkan pujian di halaman 43. Halaman 43 nomor 18. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita lanjutkan dari buku pegangan kita halaman 26. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 17 sampai dengan 27. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Pada waktu itu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya.
Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." "Engkau percaya ini?" Kata Marta, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini secara bersama-sama, baik seluruh keluarga besar, sanak saudara dari Ibu Bernadette Neti Amalia, dan juga rekan-rekan pengurus maupun umat lingkungan saat ini hadir di tempat ini. Pagi hari ini kita dihadapkan kepada realita kehidupan kita. Saat ini kita ada di hadapan peti jenazah Ibu Bernadette Neti Amalia yang telah kembali berpulang ke pangkuan Allah Bapa di surga. Dia dipanggil Bapa, dia dijemput oleh Tuhan di usianya yang ke-84 tahun. Kita mau bersyukur, berterima kasih. Karena apa? Karena Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha rahim itu sungguh mencintai dan mengasihi Ibu Bernadette Neti Amalia. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini, mari Ibu Bernadette Neti Amalia ini kita doakan. Semoga perjalanan beliau untuk sampai di tanah air surgawi tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Dia boleh menikmati hidup baru, hidup yang membahagiakan di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Harapan kita telah Ibu Bernadette Neti Amalia ini menjadi pendoa buat kita semuanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita juga telah mendengarkan surat Rasul Paulus kepada Timotius tadi dikatakan, kalau kita mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena kita semua adalah milik Tuhan. Kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Kita semua berasal dari Tuhan. Apapun latar belakang keyakinan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sungguh-sungguh berasal Tuhan, kita kepunyaan Tuhan, dan kita milik Tuhan. Sebab Tuhan punya kuasa untuk memberi, tetapi Tuhan juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, tadi kalau memang kita sungguh berasal dari Tuhan, seyogianya ketika kita meninggalkan dunia fana ini, kita juga harus kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, untuk apa kembali kepada Tuhan? Supaya kita dapat menikmati janji Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu hidup yang seperti apa? Ketika kita meninggalkan dunia fana ini,
kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ini menjadi catatan penting buat kita semuanya, bagi orang yang percaya. Karena di dalam Pemazmur 90 ayat 10 itu di sana tertulis bahwa hidup manusia itu 70 tahun, 80 tahun jika kuat. Namun kita mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Ibu Bernadette Nettie Amalia ini diberikan napas kehidupan sampai 84 tahun. Kalau kita mau hitung-hitungan secara bisnis, Ibu Bernadette Nettie Amalia ini sudah mendapatkan bonus 14 tahun. Pokok permasalahannya bukan soal panjangnya usia, no, tetapi juga bukan pendeknya usia. Seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, yang pertama harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada Timotius tadi, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Siapapun orangnya, kalau kita sungguh percaya dan kita sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kelak kita akan dipermuliakan di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu ya, yang saat ini hadir di ruangan ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gelisah. Kita sebagai orang beriman, kita punya pengharapan yang pasti. Harapan kita kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan hidup bersama dengan para malaikatnya, dan kita juga akan hidup bersama para kudusnya di dalam surga. Pagi hari ini Ibu Bernadette Nettie Amalia yang telah meninggalkan kita, saat ini dia sudah tidak membutuhkan yang bersifat kedagingan, yang bersifat duniawi. Yang dibutuhkan dari kita semuanya hanyalah doa-doa untuk menghantar perjalanan beliau masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Hanya satu itu yang terindah, yang terbaik, doa dari kita semuanya. Hari ini kita dapat mendoakan Ibu Bernadette Nettie Amalia. Next time kita juga akan didoakan oleh saudara kita, oleh sahabat kita. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, mari secara bersama-sama kita mohon kerahiman Tuhan, supaya berkat kerahiman Tuhan, Ibu Bernadette Nettie Amalia selama masa hidupnya 84 tahun memperoleh pengampunan dosa, ya, dan berkat belas kasih Allah, Allah memberikan tempat yang membahagiakan di dalam kerajaan surga. Kita tahu kita sebagai manusia yang notabene tidak ada yang perfect. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Namun dengan segala kerendahan hati kita, ya, dengan kepasrahan kita kalau mau mendekat kepada Tuhan, bersembah sujud kepada Tuhan, berkat kerahiman Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Kita percayakan bahwa keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Kita sebagai umat ciptaannya hanya bisa memohon belas kasih Allah. Semoga Ibu Bernadette Nettie Amalia semasa hidupnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, entah itu melalui sikap hidupnya, entah itu melalui tutur katanya, entah itu melalui perbuatannya, semoga Allah yang Maha Rahim sungguh-sungguh berkenan mengampuni segala dosa dan kekurangannya itu, dan berkat kemurahan Tuhan, Ibu Bernadette Nettie Amalia
masuk ke dalam kerajaannya yang penuh damai dan sukacita. Harapan kita semua, kelak Ibu Bernadette Neti Amalia ini sungguh-sungguh menjadi berdoa buat kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan doa umat dari buku halaman 27. Buku halaman 27. Marilah berdoa kepada Allah yang Maha Pengampun. Semoga supaya dalam segala peristiwa kita mau belajar percaya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Marilah berdoa juga agar saudari terkasih Bernadette Neti Amalia yang oleh permandian kudus telah menjadi putri Allah diperkenankan masuk ke dalam rumah Allah Bapa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Ibu Bernadette Neti Amalia yang telah dipanggil sesudah menjalankan tugasnya di dunia ini selama 84 tahun diterima Tuhan dalam kedamaian dan kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi keluarga ditinggalkan almarhum Bernadette Neti Amalia. Semoga mereka dihibur oleh sabda Kristus yang menjanjikan kebangkitan dan hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa buat sanak saudara, sahabat-sahabat yang hari ini hadir di ruangan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari segala macam sakit penyakit, agar kami yang masih berziarah di dunia fana ini dapat berjuang untuk melanjutkan perjuangan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa doa dan permohonan kami. Doa yang kurang sempurna ini mau kami satukan dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, ya Bunda kita sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ya Bunda, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon bantuan-Mu. Hantarlah putrimu, Ibu Bernadette Neti Amalia yang saat ini telah kembali ke pangkuan Putra-Mu Yesus Kristus, agar ia sungguh-sungguh boleh menikmati kehidupan abadi yang membahagiakan di dalam kerajaan surga. Untuk itu ya Bunda, terimalah salam dan hormat dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang mempunyai kerajaan surga. 84 tahun lamanya Ibu Bernadette Neti Amalia tinggal di tengah-tengah keluarga bersama sanak saudara. Kini ia telah berpindah, jenazahnya akan kami hantar ke tempat perabuan. Tetapi namanya tetap tinggal di antara kami, namanya kami sebut dengan hormat dan cinta. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai peringatan dan tanda kehormatan. Ya Tuhan, kebangkitan putramu kami peringati, sebab kebangkitannya telah menjadi jaminan kebangkitan kami kelak. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian ibadat pelepasan Ibu Bernadette Neti Amalia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup ibadat pelepasan pada pagi hari ini dengan lagu penutup di halaman 81. Halaman 81 nomor 122. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mohon dicek kembali semua barang-barang yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam kamar. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan bagi yang telah diberikan tugas untuk membawa foto, salib, lilin yang bernyala, serta guci, boleh kita mempersiapkan diri. Kita akan mau berarak keluar dari ruangan ini menuju ke tempat kremasi di lantai 5. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tolong dicek dulu ya, pastikan barang di dalam. Mau foto boleh, silakan kalau mau foto. Dari sini. Iya, apa?
Iya. Mau dibilang, lalu saya temenin. Sela-sela aja ya. Ya, baju hitam sudah di depan ini. Nah, ya. Ya. Apa? Bagi dua aja, Pak. Ini ada yang nggak kelihatan. Iya. Habis ini nanti ada yang lagi gitu ya. Yuk lihat sini. 1, 2, 3. Kita lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi ada yang apa? Pak, minta OB turunin itu apa bunga standing, ya. Dua, bunga standingnya cuma 2. Ya, kopi sendiri di mana? Aku mau nanya. Barang-barangnya tolong dicek semua, jangan lupa. Udah.
Ayo, silakan, silakan. Kalau mau pakai memori OP aja sekalian. Yang bawa foto, bawa salib orangnya, jangan lupa. Yang bawa foto, bawa salib, mana orangnya? Yang bawa foto, bawa salib. Yang bawa foto foto salib lilin 5 orang, cuci 5 orang, 5 orang. Lagi di WC yang Ya, saya dapat. Itu apa? Pas bunga 2. iya nanti dibotol. Ini. Kalau mau turun. Kalau ini aja. Tuh, bantuin aja. Mau turun lantai 5 ya. Nanti pulang kalau masukin ke mobil. Ikim yang bawah itu udah di siapa aja? Jalan yang pulang.